Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 132. Yang pakai kitab berapa itu? Berapa? 81. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma huwa ala qismaini ma wafaqal hawa wat tam'a wa yusamma dzalika ata'an wa minhan atau wa manhan boleh. Wa ma khalafahuma wa yusamma man'an. Betul. Thumma huwa ala qismaini. Kemudian dia itu terbagi kepada dua bagian. Kemarin bahasan kita sebelumnya bahwa kita ini diperintahkan untuk mengenal Tuhan kita, dan cara untuk kita bisa mengenal Tuhan kita bisa ma'rifah kepada Tuhan kita itu hanya dengan cara Allah memperkenalkan sifat-sifatnya kepada kita. Untuk kemarin bahasanya begitu ya. Kita bisa kenal kepada Allah hanya dengan cara Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan sifat-sifatnya dan nama-namanya kepada kita. Dan itu cara Allah memperkenalkan sifat-sifatnya kepada kita agar kita bisa mengenal Allah terbagi kepada dua bagian. Ma wafaqal hawa wat tam'a, apa yang sesuai dengan keinginan dan sifat toma seseorang, wa yusamma dzalika ata'an wa manhan, dan itu disebut pemberian dan anugerah. Cara Allah memperkenalkan sifatnya kepada kita makhluknya, yang pertama dengan cara diberikan anugerah dan diberikan pemberian darinya. Itu cara Allah yang pertama. Wa ma khalafahuma, dan apa yang bertentangan dengan keduanya, dengan keinginan dan sifat toma dan pengharapan kita, wa yusamma man'an, itu disebut penangguhan. Jadi cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita itu dengan dua cara. Yang pertama dengan memberikan anugerah kepada kita, yang kedua dengan menahan anugerahnya dari diri kita.
caranya. Dua-duanya cara Allah memperkenalkan sifatnya kepada kita. Jadi kita dikasih anugerah itu tujuannya agar kita semakin kenal dengan Allah. Ketika kita tidak diberikan anugerah pun itu tujuannya agar kita makin kenal dengan Allah. Kita dikasih anugerah tujuannya agar kita makin dekat dengan Allah. Kita tidak diberikan anugerah itu pun bertujuan agar kita makin dekat dengan Allah. Tujuannya itu. Jadi cara Allah memperkenalkan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada kita itu dengan dua cara. Dengan anugerah dan karunia-Nya. Yang kedua dengan penangguhan anugerah, dengan ditahannya anugerah dari diri kita. Ada dua tuh, ada yang cocok sama kepengenan kita, ada yang kagak cocok sama kepengenan kita, sama maunya kita. Kalau kita kan pengennya setiap kali kita minta langsung dikasih. Ya Allah, saya belum punya beras, tahu jatuh udah lagi gubrang gitu sekarung. Sesuai sama kepengenan kita. Malam-malam begini lagi ngaji, kantong rumahnya kempes, dompet tipis. Pengennya makan besok pagi udah langsung dikirimin gitu. Pengennya. Itu namanya ataun wa manhun, pemberian dan anugerah. Itu yang cocok sama kepengenan kita. Kadang-kadang ada juga yang kagak cocok sama maunya kita. Doa setiap hari, romana belum dicair-cairin juga. Sila udah tiap hari, romana belum cair-cair juga. Ngobek udah kemana aja, kemana belum ada yang gol pisan. Usaha udah segala macam kita cobain, dagang, kerja apa aja, kemana masih begini-gini juga. Itu sebutannya man'un atau man'an, penangguhan anugerah dari Allah. Tapi dua-duanya bertujuan agar kita makin kenal dengan Allah. Dua-duanya bertujuan agar kita makin dekat sama Allah. Jadi dikasih anugerah itu Allah pengennya kita makin kenal sama Allah. Begitu kita enggak ya lagi ditahan anugerahnya, itu pun tujuannya agar kita makin dekat sama Allah. Emang kan orang kayak kita ini kan kebagi dua. Ada yang kalau lagi susah dekat sama Allah, sama sholat rajin, sama wirid rajin. Lagi susah, begitu dikasih seneng dikit mulai udah lupa gitu. Sama ngaji awang, sama zikir awang gitu. Lagi dikasih seneng. Ada juga sebaliknya, lagi dikasih banyak anugerah, rajin ngajinya, rajin zikirnya, rajin sholatnya, pikiran tenang rumahnya. Begitu lagi kagak dikasih anugerah, mulai dah keder-keder dikit. Kadang-kadang kita kebagi dua gitu tuh. Padahal tujuannya Allah ngasih anugerah, ya tujuannya agar kita makin kenal sama Allah, makin dekat sama Allah. Lagi ditahan pun anugerah itu tujuannya agar kita makin kenal sama Allah, makin dekat sama Allah. Begitu Bang Muri. Jadi ngajinya jangan pas lagi punya duit doang gitu. Atau sebaliknya, jangan sampai ngajinya pas lagi ada masalah doang gitu. Mau seneng mau susah tetap kita ngaji, mau seneng mau susah tetap kita sholat gitu. Karena dua-duanya itu cara Allah
memperkenalkan dirinya kepada kita. Lagi tengok-tengokan juga. Hah? Apanya? Iya, ya tetap aja. Memang khairihi wa syarrihi minallah. Takdir yang baik dan yang buruk itu semuanya dari Allah. Tujuannya satu, agar kita makin dekat sama Allah, agar kita makin kenal sama Allah. Itu tujuannya. Jadi cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita itu dengan dua. Ada yang sesuai sama mau kita, ada yang enggak sesuai sama kepengenan kita gitu. Tapi dua-duanya bertujuan untuk membuat kita makin kenal kepada Allah gitu. Apanya? Iya, kita kan pengennya mah enak-enak melulu pengennya gitu. Jelas itu dah. Sesaat diri nambahin cukup. Kiai kali udah jelas itu. Gitu. Iya, biasanya kan kita begitu. Lagi ada masalah gitu. Di rumah lagi kagak betah, berantem lo bininya ngaji habis di rumah sumpek bet rasanya begitu. Ngaji dah baru, zikir dah baru. Terus awang di rumah gitu. Atau lagi masalah deketin kiai, deketin ulama, kali ada dikasih dapat nasihatnya, dapat amalannya biar masalahnya cepat selesai gitu. Ntar begitu udah kelar masalahnya, hidupnya udah rada enakan dikit, mulai udah lupa lagi gitu. Kebanyakan kita begitu. Kayak bocah aja di belakang lagi nganggur pada zikir tiap malam, lagi nganggur gitu. Begitu mulai kerja, mulai enggak hilang atu hilang begitu. Abu Ustaz. Dua-duanya sebenarnya itu cara Allah agar kita makin kenal kepada Allah, agar kita makin dekat sama Allah. Itu tujuannya dua-duanya. Mau lagi dikasih atau lagi ditahan, dua-duanya bertujuan agar kita makin kenal kepada Allah. Fabi wujudil ata'i tashhadu sifatihil bariyata minal judi wal karomi wal ihsani wal lutfi wal atfi wa ghairi dzalika. Fabi wujudil ata'i, maka dengan adanya pemberian, tashhadu sifatihil bariyata, kamu akan menyaksikan sifat-sifatnya yang penuh kebaikan. Minal judi, diantaranya sifat dermawannya, sifat maha dermawannya, wal karomi, dan sifat maha pemurahnya, wal ihsani, dan sifat maha baiknya, wal lutfi, dan maha lembutnya, wal atfi, dan maha kasih sayangnya, wa ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya. Begitu kita dikasih anugerah sama Allah, kita jadi sadar bahwa Allah maha kasih sayang kepada kita, Allah maha baik kepada kita, Allah maha dermawan, Allah maha pemurah. Jadi kita makin kenal sama Allah lewat pemberian yang Allah berikan. Wa biwujudil man'i tashhadu sifatihil qahriyata
minal jabri wal kibriyai wal izzati wal istighnai wa biwujudil man'i, dan dengan adanya penangguhan atau penahanan anugerah dari Allah. Tashhadu, kamu akan menyaksikan sifatihil qahriyata, sifat-sifatnya yang menundukkan atau yang perkasa, minal jabri, dari sifat maha perkasanya Allah, wal kibriyai, dan maha besarnya Allah, wal izzati, dan maha mulianya Allah, wal istighnai, dan tidak butuhnya Allah kepada kita, kepada makhluk. Istighna itu tidak butuh. Udah tuh. Dengan adanya pemberian dari Allah, kita menyadari, kita meyakini, kita menyaksikan sifat maha pemurahnya Allah. Dengan adanya penahanan dan penangguhan anugerah, kita dapat menyaksikan bahwa Allah itu maha perkasa, maha besar, dan sangat tidak butuh kepada kita. Begitu Ustaz. Kalau kita, contoh gampangnya, kita karena kita butuh sama bini kita, jadi bini kita minta apa aja kita kasih, kita beliin, karena kita butuh sama bini kita. Gitu. Bini kita butuh sama kita, jadi kita minta layanin apa aja, bini kita ngasih karena butuh. Allah sangat tidak butuh kepada makhluknya, makanya terserah Allah aja. Ketika kita minta dikasih, ya alhamdulillah. Kagak ya emang Allah kagak butuh sama kita. Apa Ustaz? Ustaz Satiri karena misalkan pengen dibagi sama Ustaz Nasir, ujung-ujungnya disuruh apa aja Ustaz Nasir ngikutin aja udah, karena butuh. Allah nggak butuh sama kita, makanya kita minta, kita zikir, kita sholat, ya tetap aja anugerahnya terserah Allah lagi aja. Dia mau kasih, alhamdulillah. Kagak ya emang Allah kagak butuh sama kita. Begitu Ustaz. Dengan adanya pemberian dan penangguhan anugerah, kita makin kenal sama Allah. Dengan pemberian kita kenal dengan sifat-sifat yang penuh dengan kebaikan. Dengan penahanan anugerah itu kita kenal sifat-sifat Allah yang maha perkasa. Gitu. Udah tuh jelas. Tapi lagi-lagi dua-duanya bertujuan untuk membuat kita makin kenal sama Allah, makin dekat sama Allah. Fayam bagi laka ayyuhal abdu an la tufarriqu bainahuma in aradta ma'rifata rabbaka walam yastaghrikka hubbu hazzika. Fayam bagi laka, maka sebaiknya bagimu, ayyuhal abdu, wahai seorang hamba, an la tufarriqu bainahuma,
bahwa kamu tidak membeda-bedakan di antara keduanya. Padahal lagi-lagi mau itu kita dikasih anugerah oleh Allah atau lagi ditahan anugerah itu dari kita oleh Allah, dua-duanya merupakan kebaikan yang Allah berikan buat diri kita. Dua-duanya merupakan bentuk kasih sayang yang Allah kasih buat kita. Makanya jangan dibeda-bedain. Lagi dikasih anugerah, ya ini bentuk kasih sayang Allah. Lagi ditahan anugerah itu pun bentuk kasih sayang Allah buat kita. Makanya Allah tufarriqu bainahuma, bahwa kamu tidak membeda-bedakan di antara keduanya. Dua-duanya bentuk kasih sayang Allah. Udah tuh. Apa Bang? Karena ini termasuk musibah. Musibah. Apanya? Biasanya Bang Uri setiap hari di kantongnya enggak kurang dari 10 juta. Ini tiba-tiba ditahan sama Allah. Jangankan sampai 10 juta, romana 100.000 G di kantong kagak ada pisan gitu. Contoh. Ustaz Satiri biasanya setiap malam yang ngundang 3, ngundang ngopi itu namanya, ngundang acara bukan. Ini tiba-tiba udah seminggu kagak ada yang ngundang pisan gitu. Lagi banyak undangan itu namanya lagi dikasih atau wamanhan, lagi kagak ada yang ngundang pisan itu namanya man'an. Gitu Bang Uri. Ya penyebabnya bisa macam-macam, bisa lagi dapat musibah gitu. Kemarin-kemarin kerja tahu-tahu diputus kontraknya, bisa jadi begitu caranya. Ditahannya anugerah. Jadi atok wa man'an, kalau atok mah bentuknya pemberian gitu. Romana nyari duit gampang gitu. Begitu lagi ditahan anugerahnya sampai sungsang sumbel gitu. Peres keringet banting tulang romana nyari 100.000 G kagak ketemu begitu. Itu namanya lagi man'an tuh, lagi ditahan anugerahnya. Maksudnya gitu. Rasain aja, rasain. Ya kayak kita kan di sini, kalau lagi banyak yang ngirim, emang lagi atok dan manhan dan lagi dipampet sampai sebulan romana kagak ada yang ngirim begitu. Lagi man'an namanya, lagi ditahan anugerahnya. Tapi harus kita yakini bahwa dua-duanya merupakan kebaikan yang Allah berikan buat kita. Dua-duanya merupakan bentuk kasih sayang Allah buat kita. Jangan sampai kita beda-bedain gitu. Lagi dikasih anugerah banyak, romanya girang, alhamdulillahnya kenceng gitu. Sholat romana pikiran tenang, ngaji romana dari jam 8 udah berangkat gitu. Kayak bini harusnya dia kan tidak membeda-bedakan tuh, lagi dikasih banyak amal lakinya ya tetap ngelayanin laki, lagi kagak dikasih kudunya tetap ngelayanin laki, nggak beda-bedain begitu. Kita pun harus jadi hamba Allah begitu. Lagi dikasih anugerah banyak sama Allah, ya tetap kita semangat ibadahnya.
tetap kita dekatkan diri kita kepada Allah, lagi ditahan anugerahnya pun tetap kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kudunya begitu. An la tufarriqu bainahuma, jangan membeda-bedakan di antara keduanya. In aradta ma'rifata rabbika, jika kamu ingin mengenal Tuhanmu. Walam yastagrika hubbu hazzika, dan kamu tidak ditenggelamkan oleh keinginan atau kecintaan dirimu. Walam yastagrika, dan kamu tidak ditenggelamkan hubbu hazzika oleh kecintaan dirimu, kepengenan dirimu. Kalau kita ibadahnya pas lagi dapat anugerah doang, atau ingat sama Allahnya pas lagi dapat anugerah doang, berarti selama ini kita masih ngikutin kepengenan kita. Gitu. Begitu Bang Uri. Apa Udin? Pak Guru namanya Bang Guru, cukup. Selesai kali cukup. Cukup. Sesat diri, jelas ya. Pokoknya mau lagi dikasih banyak sama Allah, mau lagi dikasih sedikit, tetap kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan pakai kita beda-bedain. Dan lagi tadi kita yakini bahwa dua-duanya merupakan bentuk kasih sayang Allah buat kita. Dikasih masalah, ya emang tujuannya biar kita makin dekat sama Allah. Dikasih anugerah, tujuannya ya biar kita makin dekat sama Allah. Cuma tadi tuh lagi-lagi kalau kata Kiai mah emang biasanya kita mah ngedeketinnya kalau lagi ada masalah doang. Makanya kalau obrolan saya kemarin sama Pak Ketua, kita ini kalau sholat mah jarang khusyuknya, tapi pas lagi doa khusyuk gitu. Soalnya pas lagi doa itu kesempatan kita buat nyampein kepengenan kita. Hah? Iya, supaya dikasih kan buru-buru. Kalau sholat mah jarang sampai nangis, begitu lagi doa mah sampai nangis-nangis. Gitu. Idza faman'uhu laka ata'un 'ala tahqiqi fahuwa fi kiltal halataini mun'imun 'alaika wa muqbilun biwujudi atfihi ilaika. Idzan, jika begitu, kalau seperti itu, faman'uhu laka ata'un 'ala tahqiqi, maka penahanan anugerahnya bagimu itu pun pemberian secara hakiki. Pada hakikatnya penahanan anugerah itu pun sebenarnya pemberian yang Allah kasih buat kita. Nah tadi lagi-lagi penahanan anugerah itu pun bertujuan untuk membuat kita makin kenal dengan Allah, untuk membuat kita makin dekat dengan Allah. Dan lagi-lagi tadi penahanan anugerah itu pun bentuk kasih sayang Allah buat kita. Makanya secara hakiki, pada hakikatnya ditahannya anugerah itu pun merupakan pemberian dari Allah buat kita. Kalau dulu kita sering dijelasin tuh sama guru kita, sama Buya, barangkali Allah nilai kita ini
kalau punya duit rada banyakan dikit, yang ada ujung-ujungnya jadi sombong, yang ada ujung-ujungnya jadi belagu, ongkoh kerjaannya jadi jalan-jalan mulu, seneng-seneng mulu. Makanya sebagai bentuk kasih sayang Allah buat diri kita, dibikin susah dah, ujung-ujungnya biar kagak sombong, biar kagak belagu, biar kagak maksiat mulu gitu. Makanya ditahannya anugerah itu pun pada hakikatnya itu pemberian, bentuk kasih sayang Allah buat kita. Apa enggak nih? Jelas itu. Mang Manta nambahin. Cuma kira-kira kita lempengan yang mana nih? Lempengan yang atau anu manhan apa yang lempengan manhan ini? Fahuwa fi kiltal halataini mun'imun alaika. Maka dia Allah fi kiltal halataini, pada dua kondisi itu, mun'imun alaika, pada hakikatnya sedang memberikan nikmat atasmu. Jadi pemberian itu pun nikmat, ditahannya anugerah itu pun nikmat. Pada hakikatnya Allah di dua kondisi itu, baik ketika memberikan anugerah kepada kita atau ketika menahan anugerah dari kita, hakikatnya sedang memberikan nikmat untuk kita. Tadi itu salah satunya nikmat dihindarkan dari perbuatan maksiat. Bang Dairus kan kalau duitnya banyak kagak bakal ada di sini malam ini. Bang Hoyer kalau duitnya banyak, yang ada udah jam segini adanya di puncak udah bakar jagung gitu. Apa? Untungnya aja dibikin kagak punya duit malam ini jadi berangkat ngaji. Gitu tuh. Mun'imun alaika, pada hakikatnya Allah sedang memberikan nikmatnya buat kita. Allah memberikan nikmat atas dirimu. Bang Tony kalau warungnya dibikin banyak pelanggannya, malam ini nggak ngaji, ujungnya layanin pelanggan doang. Untungnya dibikin sepi, ngaji dah saya nutup begitu. Oh, bisa sendiri kalau banyak yang ngundang jam segini masih di mana-mana, masih ceramah megang mic jam segini. Hah? Jadi dia megang mic doang, orang-orang pada pulang udah. Untungnya nggak ada yang ngundang, jadi berangkat ngaji dah, nggak ada yang ngundang gitu. Apa Ustaz? Wa muqbilun biwujudi atfihi ilaika, dan mendekatkan dirinya kepadamu, biwujudi atfihi ilaika, dengan adanya kasih sayangnya kepadamu. Dan mendekatkan dirinya kepadamu dengan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Itu Ustaz. Memang kadang-kadang kitanya kagak sadar, lagi diundang buat deket sama Allah, kitanya bukan malah ngedeket, makin jauh gitu. Dikasih anugerah tujuannya buat kita makin dekat, malah makin jauh, makin lupa. Begitu dikasih kesulitan, bukannya makin dekat, yang ada makin lupa. Padahal itu semua anugerah dari Allah, dan itu semua cara Allah
mendekatkan kita kepadanya. Caranya begitu. Tadi lagi-lagi caranya dua, dikasih anugerah dan ditahannya anugerah. Gitu. Dua tuh caranya. Wa hadza huwa bayanu ma taqaddama min qawlihi mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainal atoi. Wallahu a'lam. Wa hadza, dan ini huwa bayanu ma taqaddama, merupakan penjelasan apa yang telah terdahulu min qaulihi, dari ucapan tuan musannif, mata fataha laka babal fahmi, ketika Allah membukakan bagimu pintu pemahaman, fil man'i, tentang penahanan anugerah itu, adal man'u huwa ainal atoi, maka penahanan anugerah itu akan berbalik menjadi bentuk pemberian. Wallahu a'lam. Bukan kelar kemudian belum kelar belum. Ini bacanya wallahu a'lam. Bang ini langsung melek begitu wallahu a'lam. Belum kelar belum. Ketika Allah kasih kita pemahaman bahwa ditahannya anugerah itu pun bentuk kasih sayang Allah dan merupakan cara Allah memberikan kebaikan buat kita dan cara Allah untuk mendekatkan kita kepadanya, maka kita lama-lama akan sadar bahwa inilah bentuk pemberian Allah yang sesungguhnya. Meskipun pada zohirnya, pada lahiriahnya kita nggak dikasih apa-apa gitu. Dengan dihindarkannya kita dari kemaksiatan, dengan dihindarkannya kita dari kebiasaan selalu lupa kepada Allah, itulah bentuk pemberian yang hakiki, yang sebenarnya. Kalau kita sudah bisa paham ke arah sana, maka nggak ada lagi pemberian dan nggak ada lagi penahanan anugerah. Semuanya merupakan anugerah dari Allah. Semuanya merupakan bentuk kasih sayang Allah. Begitu Budin. Dikasih sehat, ini anugerah dari Allah. Dikasih sakit pun ini anugerah dari Allah. Dikasih bini solehah, ini anugerah dari Allah. Dikasih bini yang kurang solehah, itu pun anugerah dari Allah. Begitu jadinya, semuanya anugerah, bentuk kasih sayang Allah. Amin. Iya, jadi nggak ada musibah jadinya, semuanya anugerah dari Allah. Cuma memang kadang-kadang susah ngeyakininnya, makanya ngeluh mulu. Udah tuh, jelas. Bagi semua nambahin, cukup. Bang Hoer, cukup ya? Oh, udah mau jam 12 aja nih. Dikit lagi, sampai bawah tuh. Sampai hikmah baru. Qala Sufyanu At-Tauri radhiyallahu anhu. Berkata Imam Sufyan At-Tauri radhiyallahu anhu, ataitu Aba Habibi Al-Badriyyi usallimu alaihi walam akun ra'aituhu. Aku mendatangi Imam Abu Habib Al-Badri
usallimu alaihi, aku mengucap salam kepadanya. Walam akun ra'aituhu, tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Walam akun ra'aituhu, dan aku belum pernah bertemu dengannya. Meskipun asal katanya ra'aitu melihat, kita artinya bertemu aja. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, anta Sufyanu at-Tauril ladzi yuqalu, benarkah kamu Sufyan at-Tauri yang sering dibicarakan orang? Padahal belum pernah ketemu, baru ngucap salam udah ditanya begitu. Bener ente Imam Sufyan at-Tauri yang banyak dibicarain orang? Kalau kita mau kaget saja, tahu aja begitu. Qala faqultu na'am, beliau berkata, maka aku menjawab iya. Imam Sufyan at-Tauri ditanya begitu langsung jawab iya, saya. Fanas'alullaha azza wa jalla barakata ma yuqalu, maka kita memohon kepada Allah azza wa jalla keberkahan dari apa yang dibicarakan oleh orang-orang, yang dibicarakan oleh masyarakat. Gitu Ustaz. Jadi kalau ada yang ngomongin kebaikan kita, kita minta agar Allah memberikan keberkahan dari apa yang dibicarakan orang lain, orang itu buat kita, tentang kita. Kalau ada yang ngomongin keburukan kita, kita mohon ampun kepada Allah. Jauhkan dari keburukan apa yang dibicarakan orang-orang. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ya Sufyanu, ma ra'ayna khairan qat illa min rabbina, bukankah kita ini meyakini bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Tuhan kita? Biasa ya kita pakai cara Buya tuh, negatif ketemu negatif kita jadiin positif gitu. Asal katanya kalau mau diartiin secara bahasanya, tidaklah ada satu kebaikan pun kecuali dari Tuhan kita gitu. Kita meyakini bahwa tidak ada satu kebaikan pun kecuali itu dari Tuhan kita. Makanya saya jadiin kalimat positif langsung. Kita meyakini bahwa semua kebaikan itu bersumber atau merupakan pemberian dari Tuhan kita. Ma ra'ayna khairan qat illa min rabbina, semua kebaikan itu berasal bersumber dari Tuhan kita. Qultu ajal, aku menjawab iya, benar itu, bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini, yang kita alami dalam kehidupan kita, semuanya merupakan kebaikan yang Allah berikan buat diri kita. Benar itu. Tapi buat yang sadar, Qala fama lana nakrahu liqa'a man lam nara khairan qat illa minhu. Beliau berkata lagi, fama lana nakrahu liqa'a man lam nara khairan qat illa minhu. Lalu kenapa kita ini tidak suka bertemu dengan zat yang semua kebaikan ini bersumber darinya? Kenapa kita ini tidak suka bertemu dengan zat yang kita yakini
bahwa tidak ada kebaikan kecuali darinya. Udah tuh. Itu kalau mau diartiin secara bahasanya begitu. Famalana, kenapa kita nakrohu, tidak suka, liqo'a, bertemu, man, dengan zat, lam naro khairon qat, yang kita yakini tidak ada kebaikan sedikit pun, tidak ada kebaikan satupun, illa minhu, kecuali darinya. Atau kalau pakai kalimat positif, kenapa kita tidak suka bertemu dengan zat yang kita yakini semua kebaikan ini bersumber darinya? Kenapa? Biar katanya Ustaz Satiri betul-betul yakin bahwa semua yang dia alami ini kebaikan dari Allah, tapi kok disuruh ketemu Allah kagak mau aja Ustaz. Ustaz Nasir dah mau Ustaz ketemu Allah duluan. Hah? Belum kenal. Ya bukan ketemu di sana doang. Kenapa? Di dunia ini padahal kita yakin bahwa semua kebaikan ini bersumber dari Allah. Kenapa kalau diajak bertemu dengan Allah romanya ogah aja? Sholat kan kita lagi ngadep sama Allah, ngaji kita lagi ngadep sama Allah, zikir kita lagi ngadep sama Allah. Kenapa? Kalau emang kita yakin semua kebaikan ini bersumber darinya, masa diajak ketemu sama orang yang berbuat baik sama kita kagak mau? Kali kalau ketemu sama orang jahat sama kita kagak mau, takut. Ntar takut dijahatin. Nah ini mah emang orang yang biasanya berbuat baik sama kita, kok diajak bertemunya kagak mau aja. Nah bosan. Mangkudin ngumpet begitu ada debt collector, ya emang biasanya jahat kan begitu, wajar itu mah. Lah ini emang biasanya orang itu datang ke rumah kita bawain duit, kita kagak mau nemuin. Yang ada kok ditungguin di depan. Ini biasanya jam segini orang nganterin duit ini. Kita yakin bahwa Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Kok diajak bertemunya kagak mau aja? Kali kalau ketemu orang yang bakal nagih atau bakal minjem sama kita kagak mau nemuin, enggak ah. Dia nelpon kita nggak angkat, yang mau ketahuan dia mau minjem begitu. Nah ini mah emang kerjaannya setiap hari baik sama kita, emang setiap hari ngasih sama kita. Diajak ketemu masa kagak mau aja? Hah? Ya berarti kita belum kenal gitu. Udah tuh. Kenapa masih kagak mau aja diajak ketemu? Apanya? Nah, iya. Lah kita aja dengar ini ada acara buat yang datang nanti disiapin ongkos transportnya, kagak diundang gua kita berangkat ada transportnya, kagak diundang itu padahal ada duitnya ini.
Apa murid? Hah? Ya ngapa gila lempengan sama Allah kagak ke sono gitu. Emang Allah biasanya ngasih kebaikan buat kita, lah kita dia ketemu kagak mau. Hah? Nggak kelihatan pemberiannya, nggak kelihatan. Udah tuh. Jelas itu udah. Ustaz Nasir panitia maulid. Ini biasanya kalau maulid ini Pak Oman ngasih nih buat maulid gitu. Biar kagak deket banget kok, tetep aja ngarepinnya ketemu. Kapan sih ketemu Pak Oman ini? Kapan sih ketemu Pak Oman? Biasanya kalau mau maulid ngasih nih beliau gitu. Ngarepin ketemu. Lain mah dia ketemu kagak mau. Biasanya emang Allah kerjanya ngasih kebaikan buat kita, dia aja ketemu kagak mau. Famalana nakrahu liqo aman lam nara khairan qad illa minhu. Kenapa kita tidak suka bertemu dengan zat yang kita meyakini bahwa semua kebaikan bersumber dari. Tsumma qala, kemudian beliau berkata lagi, ya Sufyanu, wahai Sufyan, man Allahi iyyaka ata'un minhu laka. Penahanan anugerah Allah terhadapmu, hakikatnya itu pemberian darinya untukmu. Wadhalika annahu lam yamna'ka min bukhlin wala udmin, atau adamin boleh ya. Mentang-mentang di sini ada domah tadi baca udmin boleh, tapi adamin lebih enak. Wadhalika annahu lam yamna'ka min bukhlin wala adamin. Wadhalika, hal itu, annahu lam yamna'ka min bukhlin wala adamin, bahwasanya Allah tidak memberikan anugerah kepadamu min bukhlin karena dia pelit, wala adamin bukan juga karena dia tidak punya. Allah itu menahan anugerahnya terhadap kita dari kita bukan karena Allah pelit dan bukan karena Allah kagak punya. Kali kalau Ustaz terima, enggak usah dia, nggak pelit ya, nggak pelit ongkoh, nggak punya ongkoh. Kalau Allah tidak memberikan anugerah kepada kita bukan karena dia pelit, juga bukan karena dia tidak punya. Bukan. Wa innama man'uhu nazarun minhu wa ikhtibarun. Sesungguhnya Allah menahan anugerahnya darimu, nazarun minhu, bentuk sebagai bentuk perhatian darinya, wa ikhtibarun, dan peringatan dan pemberitahuan darinya. Ya Sufyanu, inna fika la unsan wa ma'aka syughlan. Itu pemberitahuannya tuh. Wahai Sufyan, inna fika la unsan. Sesungguhnya pada dirimu itu ada kemesraan kepada Allah. Wa ma'aka syughlan, tapi kamu punya banyak kesibukan. Harusnya kamu bisa bermesraan dengan Allah, tapi karena kamu sibuk, ujung-ujungnya kedekatan itu ditinggalkan, kemesraan itu diabaikan, lebih milih kesibukannya.
Makanya kadang-kadang ditahan anugerah itu oleh Allah dari kita, biar kita bisa merasakan lagi kedekatan dengan Allah dan bisa bermesraan dengan Allah, biar kagak sibuk mulu. Bang Derus kalau duitnya banyak ya sibuk ngitungin duit mulu, sibuk jalan-jalan mulu, lupa buat mendekat kepada Allah. Makanya kadang-kadang ditahan anugerah itu biar kita bisa berdekatan lagi dengan Allah dan biar kita bisa bermesraan lagi dengan Allah. Mas aja tuh, sesungguhnya penahanan anugerah itu sebagai bentuk perhatian dari Allah untukmu dan pemberitahuan bahwasanya selama ini kita ini harusnya bisa bermesraan dengan Allah, tapi kita ini banyak kesibukan, banyak dari kita yang disibukkan oleh kerjaan dan kesibukan dunia kita, sehingga kita lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan lupa untuk selalu bermesraan dengan Allah. Gitu. Itu kemudian makanya diingetin, dikasih dah manun, ditahan dah anugerah itu biar kita dekat lagi sama Allah. Thumma aqbala ala ghaimatihi wa tarakani. Kemudian dia berpaling kepada kebunnya dan dia meninggalkanku. Dah. Udah jelas tuh. Jadi dua-duanya baik itu pemberian anugerah ataupun penahanan anugerah, dua-duanya bentuk kasih sayang Allah buat kita, dan itu cara Allah untuk memperkenalkan sifatnya kepada kita dan mendekatkan kita kepadanya. Sadari itu, sadari. Karena kebanyakan kita ini kadang-kadang lupa. Ada yang dikasih anugerah banyak terus lupa, atau sebaliknya ada yang dikasih kesulitan malah bikin dia lupa. Harusnya dua-duanya bikin kita makin dekat sama Allah. Dikasih anugerah yang banyak bikin kita makin dekat sama Allah, dikasih kesulitan pun, dikasih masalah pun harusnya itu bikin kita dekat sama Allah. Jelas ya? Cukup ya? Oke, nambahin. Pak Guru boleh? Cukup. Pak Ketua? Cukup ya? Bang Uri? Jelas tuh. Innama yu'allimukal man'u. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.